Hai, ketemu lagi di channel Asyifa Maharani. Saat ini kita sedang berada di Bukit Rahema. Dan ini jalan menuju puncak Bukit Rahema sangat menanjak. Kalian bisa jalan kaki atau naik jeep untuk menuju ke atas. Begitu sampai di atas kita langsung disambut dengan cave estetik yang ada di Bukit Rahema. Bagi kalian yang naik jeep akan dikenakan tarif tambahan Rp15.000 per orangnya. Ini soleh. Dan ini dia kita sampai di rumah Goa Bukit Rahema, atau lebih populer dengan sebutan Gereja Ayam. Gereja Ayam Bukit Rahema ini terletak di Desa Karangrejo Gombong, Kelurahan Kembang Limus, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Bangunan tersebut terletak tak jauh dari Borobudur. Meskipun disebut Gereja Ayam, bangunan tersebut sebenarnya berbentuk burung merpati. Terdapat 7 lantai di Gereja Ayam, di mana setiap lantai memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sejarah berdirinya Gereja Ayam sendiri sebenarnya merupakan pewahyuan yang didapat oleh Daniel Alamsyah ketika berdoa seharian di Bukit Rahema untuk membangun rumah doa bagi segala bangsa. Setiap pengunjung di sini akan melakukan registrasi tiket ulang di sini. Harga tiket masuknya Rp25.000, sudah dapat free makanan tradisional gratis dan sudah termasuk pemandu wisata. Untuk di lantai pertama atau lantai 1 kita tidak diperbolehkan mengambil foto maupun video, karena di ruangan tersebut merupakan tempat ibadah. Nanti bisa belok ke kiri, dan ketika ada tangga ke bawah bisa dilalui karena letak restoran juga berada di kanan bawah. Dan juga nanti di restoran tempat di mana untuk penukaran tiket dirinya dengan makanan. Nah, untuk salah-satunya itu di bawah sana. Jadi itu adalah wall yang masih tersedia. Nanti kata semuanya boleh kembali ke sana. Jika ingin menuliskan dua dan jalan. Nah, masih ada satu fasilitas lagi, yaitu di atasnya. Jadi terdapat sebuah pohon. Namanya adalah pohon kehidupan. Jadi itu terdapat 3 cawan, yang masing-masing cawan bertuliskan kertas yang bertuliskan kata-kata kehidupan dari Bapak dan Bapak. Jadi nantinya kertas itu boleh diambil beberapa dan boleh disimpan, boleh berulang pada. Nah, silakan bagi para semuanya yang mau mengambil kertasnya jangan sedikit. Semuanya kita bisa lanjutkan. Nanti misalnya para pengunjung mau naik lewat sebelah sana, saja karena bila memang akan bertemu teman saya sendiri. Nah, mau pada naik sekarang, berkatanya nanti juga bisa menurunkan dengan sendiri. Yang kemarin yang sampai di sini. Ya, sebagai penunggu sambil saya putarkan gitu ya, sentikan-sentikan ada apa yang simpan.
Saat mana ya? Barang saya kalau kita nanti kan masa ikut jadi begitu dia lihat betul. Bukit Menoreh, iya. apa ini?
seringkali tidak mirip. Dua, satu. Saya akan menjelaskan tentang beberapa informasi dulu. Yang pertama, gedung ini terdiri dari 7 lantai dan semua lantai masih bisa dikunjungi, termasuk lantai 7, akan tetapi masih menggunakan tangga yang manual. Belum ada lift, jadi persilakan tenaga terlebih dahulu. Dan nanti ketika kita berada di lantai pertama itu mohon maaf, belum diperkenankan mengambil foto maupun video. Hanya di lantai pertama saja. Jadi misalnya nih Bapak Ibu Kakak mau mengambil dokumentasi, bisa mulai dari lantai kedua dan seterusnya. Oh ya. Dan bisa masuk, silahkan. Ya, silahkan untuk Bapak Ibu Bapak semuanya, kita sekarang berada di lantai pertama, di mana lantai satu ini isinya adalah ruang ibadah dan juga ruang sejarah. Nah, itu alasannya kenapa untuk pengambilan dokumentasi belum diizinkan di lantai pertama ini. Dan untuk ruang ibadahnya sendiri itu ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama di samping saya, jadi ruangan ini namanya adalah Pondok Daud, dan ruangan ini dipergunakan sebagai rumah ibadah atau tempat ibadah bagi para pengunjung yang beragamakan Katolik. Nah, mungkin ada yang penasaran dengan isinya, saya silakan kalau ada yang mau mengikuti dahulu siapa dalamnya. Misalnya kakak semua mengenal tempat ini dengan sebutan gereja ayam, itu sebenarnya agak kurang tepat Kak. Karena yang pertama, gedung ini bukanlah sebuah gereja, akan tetapi merupakan rumah doa bagi segala bangsa dan juga agama. Nah, selain itu, bentuk asli dari gedung ini bukanlah berbentuk ayam, akan tetapi berbentuk burung merpati yang menggunakan mahkota di bagian kepalanya. Dan kenapa bisa merpati? Karena pendiri dari gedung ini itu beliau beragamakan Kristen Protestan, dan di dalam keyakinannya burung merpati itu merupakan lambang dari cinta kasih, perdamaian dan juga kesetiaan. Nah, pendiri dari gedung ini memilih burung merpati karena beliau hendak menunjukkan perdamaian antar agama melalui itu. Ya, oke, kita bisa lanjut ke ruang sebelah, silakan. Nah, sebelah sini monggo semuanya. Kelahiran dari kota Lampung, kemudian beliau bekerja di kota Jakarta, akan tetapi karena ada beberapa alasan, beliau pindah ke kota ini pada tahun 1988 sampai sekarang. Lanjut ke foto sebelah, silakan. Nah, kemudian untuk proses pembangunan gedungnya itu sempat terhenti pada tahun 2000 dikarenakan di Indonesia sempat terjadi krisis moneter pada tahun 1998. Jadi pada saat itu Bapak Daniel harus kehilangan pekerjaannya, dan karena kekurangan dana akhirnya gedung ini menjadi terbengkalai selama 12 tahun, mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2012. Dan dalam masa terbengkalai itu juga lah julukan gereja ayam muncul dan berkembang di kalangan masyarakat ini. Jadi karena pada saat itu pembangunannya belum selesai, dan karena pendirinya itu beragamakan Kristen Protestan, sedangkan masyarakat di sini mayoritas Muslim, maka banyak masyarakat yang salah paham. Mereka berpikir kalau bangunan ini akan digunakan untuk sebuah gereja. Nah, selain itu juga masyarakat beranggapan kalau bagian paling atas ini adalah jenggot ayam, bukan sebuah kota. Nah, itu alasannya kenapa masyarakat sekitar sini bisa menjuluki gedung ini dengan sebutan gereja ayam selama 12 tahun dan tanpa ada yang memberikan klarifikasi mengenai hal. Oke, kita bisa lanjut ke foto sebelah, silakan. Nah, kemudian untuk selama bangunan ini terbengkalai, itu Bapak Daniel mendirikan sebuah panti rehabilitasi. Jadi panti ini ditujukan untuk menyembuhkan masyarakat yang memiliki beberapa macam masalah seperti gangguan jiwa dan juga kecanduan narkoba. Di mana panti ini juga pernah dikunjungi oleh Bapak Andi Yosmoya. Jadi beliau adalah seorang presenter dari sebuah acara TV show yang bernama ini. Dan ini merupakan foto dari Bapak Daniel yang terbaru. Jadi foto ini diambil pada tahun sekitar 2020. Sampai sekarang dia masih hidup, untuk umurnya sekitar 80. Nah, untuk rumah tiganya, dia sekarang tinggal di sebuah desa namanya Saring Putih. Itu dari tempat ini jaraknya hanya sekitar 1,5. Oke, kita bisa pindah ke bagian sebelah sini. Nah, kemudian pada tahun 2013, itu panti tadi sudah menunjukkan sebuah perkembangan, di mana pada tahun itu sudah banyak masyarakat yang sembuh setelah mereka dirawat di panti rehab tadi. Dan sebagai rasa terima kasih atau rasa balas budi, para mantan pasien panti dibantu dengan para warga lokal itu mereka bergotong royong membangun akses jalan menuju ke tempat ini.
karena pada saat itu belum ada akses sama sekali, jadi masih berupa hutan belantara, dan bagi para warga yang ingin berkunjung ke tempat ini, mereka masih kesulitan untuk mencari jalannya, sehingga para masyarakat pun bergotong royong dan memudahkan bagi para pengunjung lainnya yang ingin berkunjung ke tempat ini. Oke, dan bisa pindah ke foto sebelah sini, monggo semuanya. Nah, kemudian setelah pembangunan jalan Semon selesai, lebih tepatnya pada tahun 2014, tempat ini menjadi lokasi syuting sebuah film, yang mana film itu berjudul Ada Apa Dengan Cinta Yang Kedua. Nah, jadi film ini sebenarnya mengambil lokasinya hanya di bagian lantai ke-6 dan juga lantai ke-7. Jadi misalnya nanti kakak ada yang belum menonton filmnya dan penasaran, nanti bisa menonton cuplikannya itu di bagian lantai. Dan karena film ini juga, tempat ini menjadi viral. Jadi pada tahun sekitar 2016 film ini rilis. Nah, setelah itu banyak masyarakat Indonesia yang bisa menemukan tempat ini setelah mereka menonton film AADC yang kedua. Jadi bisa dibilang menjadi permulaan yang baru. Oke, kita bisa pindah ke foto terakhir di ruang ini, silahkan. Nah, kemudian setelah tempat ini pun menjadi viral, akhirnya Bapak Daniel memutuskan untuk mengubah tempat ini menjadi sebuah lokasi pariwisata. Beliau juga beberapa kali mengadakan festival yang diadakan di depan gedung, serta pertunjukan musik tradisional yang diadakan di bagian lantai kedua atau bagian hall. Nah, kedua aktivitas ini ditujukan untuk memperkenalkan tempat ini kepada masyarakat lebih luas lagi. Dan setelah tempat ini pun menjadi tempat wisata selama beberapa tahun, Bapak Daniel mulai mengajak masyarakat sekitar untuk bekerja sama membuat beberapa produk. Nantinya produk ini dijual di tempat ini, dan nanti dengan sebagian hasil bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar. Oke, kita bisa pindah ke ruang sebelah, silakan. Nah, kemudian ini adalah ruang doa terakhir yang ada di lantai pertama ini. Jadi ruangan ini namanya adalah ruang doa pribadi. Sesuai dengan namanya, nanti kapasitas satu ruangan seperti ini untuk satu orang saja, dan terdapat 12 ruangan, di mana ke-12 ruangan tersebut bisa digunakan untuk beribadah para pengunjung untuk semua agama. Jadi misalnya nanti kakak ada yang mau menggunakan ruangan ini, kalian bisa memilih salah satu di antara 12 ruangan setelah berkita.